Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agi Rahmat Ramadan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Simak terus videonya sampai selesai. Jadi, yang pertama kita harus tahu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang agar memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat melalui langkah-langkah yang berurutan. Yang kedua, tujuan dari adanya teks prosedur. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu kepada para pembaca, di mana cara penggunaannya menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, untuk melakukan langkah demi langkah itu harus berurutan. Jikalau dilakukan secara acak, maka kita tidak akan mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga, kita harus tahu ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah berisi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Biasanya berupa poin-poin atau berbentuk paragraf. Di mana yang berbentuk paragraf ini adalah berbentuk narasi yang antara kalimat satu dengan kalimat yang selanjutnya itu dihubungkan dengan konjungsi temporal. Dan yang kedua, berisi kalimat saran dan kalimat larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang kelima atau yang terakhir, berisi angka. Angka ini tujuannya untuk menurutkan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Selanjutnya, untuk yang keempat, kita harus tahu struktur dari teks prosedur. Struktur teks prosedur ada tiga. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga tahapan. Untuk yang pertama tujuan berisi kata pengantar dan tujuan dari dibuatnya teks prosedur ini. Dan yang kedua alat dan bahan, jadi berisi alat dan bahan yang digunakan yang harus disiapkan oleh si pembaca. Dan yang ketiga berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dan kita ikuti supaya apa? Supaya tujuan yang disampaikan tadi di awal itu dapat tercapai. Selanjutnya atau yang kelima, kita harus tahu kaidah-kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks prosedur. Untuk yang pertama, menggunakan kata perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan topik bahasan. Dan yang ketiga, menggunakan kata penghubung, konjungsi temporal. Dan yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran, menjelaskan gambaran yang berhubungan dengan alat yang digunakan dalam langkah-langkah tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Yang keenam atau yang terakhir yaitu macam-macam dari teks prosedur. Macam-macam teks prosedur ada tiga. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Di mana ketiganya ini dibedakan dari langkah-langkahnya. Yang sederhana terdiri dari 2-4 langkah saja. Contohnya ketika kita ingin nyalakan televisi. Dan yang kedua, teks prosedur kompleks. Ini biasanya langkah-langkahnya sangat banyak dan berkaitan antara langkah yang satu dengan yang satunya. Namanya saja teks prosedur kompleks. Contohnya ketika kita ingin mencuci baju menggunakan mesin cuci. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol, di mana langkah-langkahnya ini sangat-sangat mudah untuk kita lakukan dan dapat dilakukan secara acak, namun tujuannya tetap sama. Contohnya ketika kita ingin memasak mie, walaupun kita menggunakan cara-cara yang berbeda, yang A menggunakan cara ini, yang B menggunakan cara ini, dan cara memasak mie juga sangat-sangat mudah, namun yang kita dapatkan tetap sama, mie goreng. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang teks prosedur. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya harap video ini dapat bermanfaat.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.